Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir di dalam kegiatan diseminasi disiplin positif untuk sekolah kita pada hari ini. Puji syukur kepada Allah yang telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita bersama, sehingga pada hari ini dengan izin Allah, dengan rahmat, kesempatan dan kesehatan, kita sudah bisa berada di ruangan yang berbahagia ini. Kemudian salawat salam kepada Nabi Muhammad SAW. Baiklah, ibu-ibu, kita langsung saja. Pada hari ini akan saya presentasikan diseminasi disiplin positif tugas modul 1.4. Jadi tugas ini dari tugas CGP Angkatan 11 untuk Kabupaten 50 Kota. Jadi perkenalkan, saya Dina Muhammad dari SMA Negeri 1 Suliki, CGP Angkatan 11 Kabupaten 50 Kota. Nah, adapun tujuan dari kegiatan yang akan kita laksanakan ini adalah peserta memahami pentingnya menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman yang berbasis disiplin positif pada sekolah bergerak. Di kebetulan kita sekolah bergerak. Kemudian ini kesepakatan kelas kita. Jadi untuk lebih kurang 1 jam ke depan kita ada kesepakatan. Yang pertama hadir tepat waktu. Jadi sekarang semuanya sudah hadir, dan kemudian tidak meninggalkan kelas selama sesi berlangsung. Yang ketiga, tidak membuka dan menyalakan WA atau HP setelah tetap selama kegiatan berlangsung. Kemudian berpartisipasi aktif dalam diskusi, menghargai pendapat peserta lain, dan bertanya atau memberikan pendapat dengan tertib. Apakah semuanya sepakat dengan kesepakatan kelas kita untuk 1 jam ke depan? Alhamdulillah sepakat, berarti kita mulai. Kemudian sebelum kita menelaah materi pada sesi ini, marilah kita merefleksi pengalaman Bapak atau Ibu terkait penerapan disiplin yang ada di sekolah kita. Jadi di sekolah kita kan terkenal sekolah yang dulunya memang sekolah yang terdisiplin, tapi sejak pandemi disiplinnya agak sedikit berkurang. Jadi Bapak Ibu mungkin bisa bercerita keadaan sekolah kita, bagaimana penerapan disiplin pada saat ini. Dan mungkin bisa Ibu lihat ke Lili yang bercerita sedikit tentang penerapan disiplin di sekolah kita. Terima kasih atas waktunya, Bu Mia. Saya akan bercerita sedikit tentang disiplin di sekolah kita ini. Alhamdulillah kita masih mempertahankan disiplin, baik itu dari siswa kelas 10, kelas 11 maupun kelas 12. Begitu juga dengan disiplin guru. Namun seiring berjalannya waktu, tentu ada situasi-situasi atau kondisi-kondisi yang memang terkadang memberikan semacam kelonggaran terhadap disiplin tersebut. Namun pada dasarnya kita sebagai pendidik, guru, DU, pokoknya perangkat-perangkat di sekolah itu selalu mencanangkan, selalu mengingatkan kembali, selalu menegakkan disiplin kepada siswa di lingkungan sekolah. Insya Allah mudah-mudahan kedepannya dengan adanya kerjasama kita sebagai pendidik, disiplin di sekolah kita ini akan terus meningkat. Mungkin kalau dari saya hanya seperti itu. Kemudian ada tambahan dari Bu Lili. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus untuk Ibu Mila yang sudah bercerita tentang keadaan atau disiplin di sekolah kita. Jadi kita kenal dengan disiplin.
Dan kemudian kita lihat apa hubungannya dengan disiplin positif ini. Jadi tadi sudah diceritakan oleh Ibu Mila apa yang sudah terjadi saat ini, dan kemudian ada pokoknya disiplin tetap diterapkan di sekolah kita, tapi ada sedikit kelonggaran apa Ibu bilang tadi. Jadi ada sedikit kelonggaran yang diberikan ke anak-anak, baik itu mungkin keterlambatan datang ke sekolah atau yang lainnya. Dan kemudian untuk menanggapi masalah disiplin, artinya disiplin itu kan berhubungan nanti dengan kelanggaran. Jadi apa saja yang bisa kita lakukan untuk bisa menyelesaikan permasalahan disiplin atau pelanggaran tadi di sekolah kita yang sudah ada sekarang ini. Apa yang kita terapkan ke anak? Misalnya anak itu kan terlambat datang ke sekolah, atau anak ini terlambat masuk di jam mata pelajaran kita. Apa yang kita terapkan bagi anak? Nah, kalau yang kita terapkan anak, kalau anak terlambat datang di pagi hari, apakah langsung anak ini kita suruh dia masuk ke dalam kelas? Tidak. Berarti kita proses dulu. Jadi proses saat ini itu sebenarnya sudah merupakan langkah dari segi disiplin positif prosesnya. Cuma nanti akan kita lihat apakah proses yang kita lakukan selama yang belakangan ini sudah benar atau belum sesuai dengan disiplin positif. Kemudian kalau kita sini ada sesuatu yang terlambat, kemudian mungkin ada sebagian guru yang memberikan perlakuan sejenis hukuman langkah tadi, dan guru lain tidak melakukan hukuman. Ketika anak ini mendapat satu hukuman, bagaimana perasaan anak tadi kira-kira? Ya, jadi pasti ada marah. Jarang sekali anak-anak yang akan ikhlas. Kalau yang kita suruh itu adalah sesuatu yang baik. Misalnya terlambat, kita suruh bacakan surat ayat kursi, tapi tetap saja anak itu tidak ikhlas. Kalau itu berhubungan dengan kebaikannya baik dirinya dan itu yang terjadi sekarang. Jadi proses pelanggaran tata tertib itu sudah kita lakukan, tapi hasilnya anak yang kita berikan hukuman atau sejenis konsekuensi tidak ikhlas melaksanakannya. Jadi gimana nanti anak itu memang ikhlas melaksanakannya, itu akan kita lihat nanti di dalam pelaksanaan disiplin positif. Kemudian setelah kita melakukan proses anak tadi, mungkin Ibu Mila sebagai pembina OSIS sering memproses anak yang terlambat. Bagaimana perasaan Ibu Mila ketika memproses anak ini? Kalau dari pribadi mungkin merasa kecewa gitu ya. Merasa kecewa karena harapan kita mereka itu tidak terlambat. Harapan kita mereka datang tepat waktu, kelas tepat waktu, duduk belajar di kelas tepat waktu. Namun kita tetap menyadari, maksudnya siswa ini juga punya bakat minat potensi yang berbeda. Perlu kita hargai mungkin mereka ada urusan atau memang ada kendala yang memang kadang kita tidak bisa memahami gitu. Tidak semua kita sebagai guru bisa memahami. Nah, kalau saya secara pribadi tentu kita bisa silakan guru ini sesuai logika dan nilainya alasannya masuk akal tidak. Sejauh ini alasan-alasan keterlambatan untuk yang proses itu disiplin positif dan budaya positif di sekolah kita. Tapi ini tidak bisa semudah membalikan telapak tangan. Memang butuh proses setahun 2 tahun, mungkin makan 3 tahun. Dan setelah lulus pun anak ini kita bisa pastikan kalau anak berubah tingkah lakunya, karena dia tidak hanya berada di sekolah, tapi dia juga berada di rumah bersama orang tuanya yang waktunya lebih banyak. Sekarang kita lihat pembelajaran dengan paradigma baru. Dan ini yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara, di mana pembelajaran paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya, berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi ini yang 3 tahun belakangan yang sudah kita ngomongkan ke siswa kita. Karena kebetulan sekolah kita kan sekolah PGRI Angkatan 1, yang mana profil pelajar Pancasila ini mulai dari
profil yang pertama, itu profil berketuhanan, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berkebinekaan global, kemudian gotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan kemudian mandiri. 6 profil pelajar Pancasila ini yang kita bawa sebagai siswa, baik melalui pembelajaran, kemudian di kegiatan P5 ataupun nanti di kegiatan ekstrakurikuler. Nilai-nilai inilah yang akan kita bangun ke anak kita. Dan kemudian kita lihat ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Jadi bisa dilihat di sini ilusi guru mengontrol siswa. Jadi seakan-akan siswa ini terikat, terkekang. Jadi gambar yang ada talinya dan digantung itu ilusi guru mengontrol siswa. Ternyata siswa ini tidak merasa bebas, dia terikat. Kadang dia melakukan atau mematuhi tata tertib sekolah itu gara-gara ada guru, dikontrol oleh guru. Kemudian kita lihat lagi ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan manfaat. Tapi ketika dia tidak dikontrol, terikat seperti itu, pokoknya kita mendampinginya sesuai dengan kodratnya, sesuai dengan kebutuhannya, maka siswa tadi kelihatan bahagia yang di bawah, bukan yang di bawah. Kemudian kalau yang di atas itu seakan-akan dia terikat. Kemudian miskonsepsi tentang kontrol tadi, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Jadi kita sering melakukan ke siswa, membuat siswa ini merasa bersalah. Nah, tolong jangan bersuara. Nanti kalau kelas lain atau guru di kelas lain itu kan sedang ujian, jadi dia pasti protes. Atau nanti kalau Pak Eris nanti datang ke belakang, jadi kita suara kerasnya ibu, jadi nanti ibu yang jadi disalahkan. Jadi pernyataan yang seperti ini membuat siswa merasa bersalah, itu sebenarnya tidak bagus. Jadi bagaimana kita membangun kalimat-kalimat yang memang tidak membuat mereka bersalah. Nah, di sini ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Jadi kita masih memposisikan kita sebagai guru yang berhak mengatur, memaksa. Kalian harusnya seperti ini, atau yang lebih halus, Anda harusnya seperti ini. Pokoknya harus berpakaian seperti ini. Jadi kalimat-kalimat yang memaksa, yang berupa sebagai tata tertib, tapi pada akhirnya dia memaksa. Dan ini tidak membuat jerah siswa dan manfaatnya hanya sesaat, dan suatu saat lagi dia akan kembali seperti biasanya. Jadi kita bisa lihat keseharian kalau anak-anak yang biasa melakukan tata tertib itu dia sadarnya hanya beberapa jam saja, atau bahkan tidak beberapa jam. Setelah selesai bicara dengan kita, dia langsung melakukan kesalahan lagi. Nah, jadi bagaimana supaya tidak ini kejadiannya? Nah, kita lihat nanti dengan teori-teori yang akan kita bahas. Nah, di sini kita buat paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Jadi biasanya kita mengontrol. Sekarang kita coba pakai teori lain. Ini ada stimulus respon tentang dunia. Realita kebutuhan kita sama. Kalau menurut teori kontrol, realita kebutuhan kita berbeda. Jadi kita menganggap anak ini sama, tetapi ternyata dari dari teori kontrol, anak ini berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Ini kalau stimulus respon. Kemudian kalau menurut teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi ternyata di teori kontrol ini sudah diketahui tidak ada satupun yang sama. Jangankan anak yang berbeda orang tua, anak yang dari satu orang tua, ayah dan ibu yang sama pun akan memiliki kebutuhan yang berbeda dan sifat yang berbeda. Nah, kita lanjut mungkin ini sambil dulu. Kita lihat di sini. Nah, disiplin positif. Kita sudah mengenal adanya disiplin, kita sudah mengenal adanya tata tertib. Tapi sekarang kita rubah peraturan tadi dengan disiplin positif. Nah, seperti apa perubahannya? Kita lihat. Dia sebenarnya tidak terlalu jauh, cuma
sedikit berbeda perlakuan kita ke siswa atau ke anak yang kita bina di kelas. Disiplin berasal dari kata ini, disiplina, yang aslinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Sementara kalau disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, ancaman, dan hukuman. Nah, jadi kita sebagai pendidik tugasnya menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebaikan universal yang memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi selama ini kita sudah menerapkan disiplin, tapi baru disiplin, belum disiplin positif. Jadi karena disiplin positif itu memang yang lahir kesadaran yang muncul itu adalah dari dalam dirinya sendiri, sehingga besoknya tidak lagi melakukan kesalahan yang sama. Misalnya hari ini anak kita ngajar setelah jam istirahat. Setelah jam istirahat, misalnya si A terlambat masuk. Padahal kita sudah buat kesepakatan mata pelajaran kita datang atau masuk tepat waktu, tapi masih dia terlambat. Kemudian sudah dinasihati. Besoknya lagi terulang lagi hal yang sama. Dan pasti itu tidak akan jauh dari anak yang memang sudah terlambat kemarin. Kalau yang sudah biasa disiplin juga tidak akan melakukan hal yang sama. Nah, jadi anak-anak yang sebenarnya harus kita bina itu adalah anak-anak yang memang sudah bermasalah, artinya sering melanggar peraturan sekolah atau disiplin. Tapi dengan cara disiplin positif ini kita lakukan. Kita mulai coba aja dulu. Misalnya ditanya alasannya. Dan setelah tahu alasannya kenapa dia selalu masuk terlambat atau datang terlambat. Dan kemudian setelah itu kita juga dari diri dia bagaimana cara supaya tidak terlambat lagi. Jadi dia yang menjawab, bukan kita yang memberikan arah lagi. Tapi kalau selama ini kan kita yang memberikan cara. Bisa copek makan, seperti itu langsung masuk ke kelas. Tapi ini enggak, dia suruh cari sendiri jawabannya supaya dia tidak terlambat lagi masuk kelas. Nah, itu yang disiplin positif itu. Itu cuma dalam lingkupan materi yang kecil. Kemudian nilai-nilai kebajikan di sini yang ada dari profil pelajar Pancasila. Ini sebenarnya sudah berapa dia, kemudian berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kemudian bernalar kritis. Dan kemudian ini ada juga dari Ibu Primari, ada toleransi. Jadi pengembangan dari profil pelajar Pancasila ada toleransi, ada rasa hormat, kemudian integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, kemudian keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian ada 9 pilar karakter. Jadi ini sebelum kurikulum Merdeka ini juga kita sudah kenal 9 pilar karakter ini, dan ini juga kita bawa dulunya ke dalam pembelajaran dan keseharian kita. Cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian, tanggung jawab, sebenarnya hampir sama saja dengan penjabaran dari profil pelajar Pancasila. Jadi ini nilai-nilai kebajikan yang memang akan kita bina untuk tumbuh kembang pada diri anak kita, baik di rumah nanti ataupun yang ada di sekolah ini. Dan kemudian kita juga harus mengkaji tentang kebutuhan dasar manusia. Di kebutuhan dasar manusia, segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan kondisi fisiologis dan psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Jadi kalau kita lihat ada 5 kebutuhan dasar manusia, kebutuhan penguasaan, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, bertahan hidup, kesenangan, dan kemudian kebebasan. Jadi pada saat anak kita melanggar suatu peraturan yang sudah diterapkan oleh sekolah, sebenarnya banyak hal yang bisa kita kaji. Juga dari kebutuhan mungkin bisa kita kaji. Mana tahu anak ini perlu kasih sayang, karena di rumah mungkin anak ini tidak dapat kasih sayang. Jadi kita harus bisa di segala arah mengkaji kenapa anak ini terlambat. Berarti ada kebutuhan
selalu terlambat. Tapi setelah kita tanya, anak ini akhirnya bercerita kalau ternyata sebelum pergi ke sekolah dia harus jualan dulu. Artinya kan itu untuk bertahan hidup. Nah, ternyata banyak permasalahan yang menyebabkan anak ini melanggar peraturan atau agak kurang mematuhi peraturan yang sudah diterapkan oleh di kelas ataupun di sekolah. Dan ada yang kesenangan dan kemudian penguasaan di penguasa. Jadi sering di dalam kelas, apalagi kelas-kelas yang mungkin anaknya banyak inisiatif di situ. Jadi ada yang sering jalan-jalan, kemudian suka ngatur-ngatur. Berarti anak ini ada kebutuhannya untuk menjadi penguasa. Nah, jadi dari situ kita masuk. Oh, untuk menjadi penguasa artinya kita harus membimbing dia. Artinya anak ini harus kita jadikan sebagai pemimpin di dalam kelas, karena kebutuhan penguasaan ini yang dia butuhkan. Jadi coba perhatikan di dalam kelas ada anak yang tidak mau diam aja, jalan-jalan ke kelas, kemudian kalau ada kerja kelompok sering keliling-keliling atau mengganggu temannya. Jadi bukan saja anak ini butuh penguasaan, jadi dia butuh suatu kepemimpinan dalam dirinya ini harus kita bina. Jadi kita jadikanlah dia pemimpin atau ketua kelompok misalnya. Nah, supaya ini tidak terjadi lagi. Berarti ada kebutuhan juga dari manusia ini harus kita lihat. Kemudian motivasi perilaku manusia. Jadi ini motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan itu hukuman, untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi kadang ketika seseorang kita pun melakukan sesuatu walaupun kita katakan ikhlas, tapi di dalam hati kita yang tahu. Jadi untuk menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, ini jarang sekali. Bisa jadi melakukan sesuatu itu untuk menghindari hukuman. Kemudian bisa jadi untuk dia bisa mendapatkan imbalan atau penghargaan. Jadi kita harus kembalikan ke diri kita dan ke diri anak kita. Anak ini pada motivasi yang mana baru yang ada dalam dirinya, untuk menghindari hukuman kah, atau untuk berusaha mendapat imbalan dari apa yang sudah dia lakukan dengan kegiatan yang baik, atau memang sudah tertanam dalam dirinya kalau dia itu sudah ikhlas atau nilai-nilai kebajikan itu memang sudah muncul di dalam dirinya. Jadi ini memang dari kecil ini harusnya terbina dari lingkungan keluarga, tapi tidak ada salahnya kalaupun ini belum terbina dari kecil, tapi kita di sini berusaha untuk bisa memunculkan motivasi yang ada dalam diri anak kita itu betul motivasi yang lahir dari keinginannya sendiri, lahir dari dirinya dengan nilai-nilai kebajikan yang sudah tertanam di dalam dirinya. Jadi bukan karena takut hukuman. Jadi anak tidak lagi terlambat datang ke sekolah karena harus tulis nama kemudian dicatat oleh piket, kan itu takut hukuman berarti. Tapi dia datang memang karena ingin dia supaya tidak terlambat masuk ke dalam kelas karena dia butuh ilmu yang kita berikan di sekolah ini. Nah, itu motivasi yang ada pada manusia. Kemudian, nah ini untuk konsep disiplin dengan identitas gagal. Ketika kita terapkan hukuman dan penghargaan, ternyata penghargaan itu adalah konsep disiplin yang identitasnya gagal. Jadi kita mungkin harus introspeksi lagi untuk memberikan penghargaan ke anak kita. Jangan nanti penghargaan yang kita berikan itu menjadikan konsep disiplinnya menjadi gagal. Kita lihat hukuman. Kalau hukuman ini pasti menyakitkan, kemudian merasa tidak nyaman. Murid jadi takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, dan murid menjadi rendah diri. Ketika dia ketahuan melakukan kesalahan, akhirnya dia jadi rendah diri. Kalau disiplin kita hubungkan dengan hukuman. Kemudian kalau kedisiplinan kita hubungkan dengan penghargaan, ini juga sebenarnya tidak bagus. Jadi di sekolah-sekolah yang di tingkat TK atau SD ini kan banyak ini. Kalau datang pertama berarti dapat poin 1. Nah, kemudian begitu seterusnya. Nanti yang mendapat poin terbanyak maka akan dikasih permen. Sehingga anak tadi kan berlomba-lomba dia datang lebih duluan datang ke sekolah. Tapi sebenarnya ini ternyata tidak bagus. Karena penghargaan
kemudian menghukum dengan sistem ranking. Makanya untuk kurikulum merdeka ranking tidak lagi dipakai. Cuman kita dilema ketika ranking itu tidak kita buatkan sama sekali, maka nanti hubungannya juga ada ke tingkat nasionalnya, untuk penerimaan, sistem penerimaan di perguruan tinggi secara undangan. Nah, jadi ini kita dilema baru, maka belum 100% kita bisa mengubah suatu konsep disiplin menjadi disiplin positif. Jadi hukuman dan penghargaan kita harus hati-hati memberikannya di kelas. Jangan-jangan nanti penghargaan itu membuatkan ada sesuatu rank atau lingkungan hubungan mereka kurang bagus karena dia sering mendapatkan penghargaan. Kemudian di dalam teori disiplin positif ternyata konsep disiplin yang dengan identitas sukses ini kalau ada konsekuensi dan apalagi ada restitusi. Kalau untuk konsekuensi ini juga sudah tahap kita sudah sampai di sini sebenarnya, ada konsekuensi penguatan jangka pendek, lalu monitoring berkelanjutan, ada stimulus respon, kemudian murid menghormati peraturan dan kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Dan jadi untuk konsekuensi itu yang peraturan yang kita terapkan di sekolah kita. Sebenarnya kalau melakukan ini konsekuensinya. Sebenarnya bukan hukuman, konsekuensinya ini. Misalnya anak ini berkelahi, konsekuensinya dipanggil orang tua, kemudian membuat surat pernyataan. Itu konsekuensi. Jadi itu dibolehkan. Dan kemudian untuk konsekuensi harus berkelanjutan. Nah, di sini kelemahan kita karena harus berkelanjutan. Artinya data yang satu anak ini betul-betul terkumpul. Hari ini dia melakukan kesalahan ini konsekuensinya. Besok dia melakukan kesalahan ini. Jadi memang di sekolah kita dari dulu memang sudah ada sistem skor namanya. Kalau melakukan ini skornya 10. Kemudian kalau ini tingkat kesalahannya ada skornya 50. Jadi secara berkelanjutan ini yang kadang terlepas baru dari kontrol kita. Tapi kalau memang dikontrol, ada tim pengontrolnya, berarti konsekuensi sebenarnya sudah di tahap mengarah ke konsep disiplin positif atau identitas yang menjadi sukses. Kemudian yang berusaha nanti kita terapkan yang ini, restitusi. Restitusi, murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Fokus pada pemecahan masalah yang jangka panjang, kemudian murid menghormati dirinya dan orang lain, dan ada teori kontrol, dirinya memegang kontrol. Jadi yang memegang kontrol bukan lagi guru, dan kemudian murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Jadi imbas dari restitusi cukup bagus sekali kalau memang kita mampu semuanya melakukan restitusi di sekolah kita ini, mulai dari kelas kemudian pindah ke tingkat sekolah, maka ini akan menjadi identitas yang sukses dan dia jangka panjang. Tapi kalau konsekuensi hanya jangka pendek, mungkin aja hanya untuk 1 tahun atau beberapa tahun saja. Tapi kalau restitusi, karena lahir di dalam dirinya, dia sendiri yang bisa paham dirinya, kemudian dia sendiri yang meyakini kalau yang dilakukannya itu salah, dia berusaha untuk menyelesaikan masalahnya atau memperbaiki kesalahannya. Makanya restitusi ini dia berlangsung dalam jangka panjang. Dan kemudian yang mengontrol bukan lagi kita. Jadi kalau memang semuanya sudah berjalan dengan disiplin positif di sekolah kita, maka tidak perlu lagi dikontrol. Jadi anak itu akan berjalan seperti apa adanya dan tidak ada lagi melakukan kesalahan. Kalau sekarang kita masih pakai kontrol, dan kalau terlepas kontrol maka banyak yang melakukan kesalahan. Artinya pada diri anak kita dan mungkin juga pada diri kita itu masih ada konsekuensinya ini, belum lagi disiplin positif. Nah, sekarang kita tadi masalah ini hukuman, antara hukuman dan konsekuensi. Mengganti penghapus teman yang dihilangkan, ini kira-kira konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi atau hukuman? Dia misalnya dalam kelas dia minjam penghapus teman, kemudian penghapusannya hilang,
lewat guru yang tadi ganti ini, tapi ini dalam bentuk konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi atau hukuman? Bisa, konsekuensi bisa hukuman. Sekarang kita lihat lagi yang nomor 2. Berdiri di tengah lapangan upacara karena datang terlambat ke sekolah. Ini konsekuensi atau hukuman? Berarti ini hukuman. Ini sudah jelas-jelas hukuman. Kemudian yang ketiga, merapikan sapu dan alat pel yang jatuh karena tersenggol saat berlari di jam istirahat. Konsekuensi. Berarti ini konsekuensi. Kemudian yang keempat, mencatat 200 kali kalimat saya minta maaf karena berkelahi dengan teman. Berarti ini hukuman. Kemudian yang kelima, membersihkan WC sekolah karena tidak mengumpulkan tugas. Hukuman. Jadi ternyata antara konsekuensi dan hukuman itu hampir bersama. Sekarang kita lihat jawabannya. Nah ini, ternyata yang terlalu ini konsekuensi. Mengganti penghapus teman yang dihilangkan, itu konsekuensi. Kemudian merapikan sapu dan alat pel yang jatuh karena tersenggol, itu juga konsekuensi. Sementara yang lainnya itu ternyata hukuman. Berdiri itu udah jelas nih. Kemudian mencatat, membersihkan WC sekolah karena tidak menentukan tugas. Jadi kalau konsekuensi itu ada kabar sebelumnya, itu konsekuensi. Misalnya kalau tidak mengerjakan tugas, maka Anda tidak boleh masuk kelas dan tulis tugasnya di luar. Berarti itu konsekuensi. Ketika dia tidak mengerjakan tugas, maka anak-anak ada di luar. Berarti konsekuensi. Tapi ketika dia tidak mengerjakan tugas, dengan tiba-tiba saja kita berikan suatu aturan bersihkan WC, berarti itu adalah hukuman. Jadi hati-hati ketika akan memberikan hukuman. Jadi jangan pernah lagi kita berikan hukuman, tapi buatlah konsekuensi. Apapun yang dilakukan anak, kita buatkan dalam kesepakatan. Kalau tidak mengerjakan tugas, kalau mau menjalankan peraturan, kalau tidak mengerjakan tugas, berarti tidak boleh mengikuti pelajaran dan kerjakan tugasnya di luar atau di pustaka. Tadi kita bunyikan, maka jadilah dia konsekuensi. Tapi konsekuensi ini itu di atas dari hukuman. Berarti akan lebih baik ke anak dibanding kita memberikan hukuman tiba-tiba saja. Karena hukuman ini akan berbekas di dalam diri anak kita, apalagi di hatinya. Jadi ini hukuman dan konsekuensi. Nah sekarang restitusi ini akan kita bahas. Konsep disiplin pendekatan restitusi sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Pengertian restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi bukan untuk mempermalukan, tapi dia kembali ke kelas setelah kita proses, justru dia merasa lebih kuat dan kesadarannya lebih tinggi lagi. Nah, itu kalau restitusi. Kemudian ciri-cirinya bukan untuk menembus kesalahan. Jadi restitusi bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi sangat bagus sekali. Kemudian memperbaiki hubungan. Tawaran, dia merupakan tawaran, tapi bukan paksaan. Dan kemudian restitusi menuntun melihat ke dalam diri. Dan restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian restitusi adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah sekarang 5 posisi kontrol restitusi. Berarti fungsi kita sebagai guru. Yang pertama sebagai penghukum, kemudian pemantau. Ada yang membuat merasa bersalah, ada yang sebagai teman, dan ada yang sebagai manajer. Rasanya untuk yang kelima-lima ini sudah pernah kita lakukan, pernah tidak? Ketika kita menjadi pengontrol atau mengamati tingkah laku anak kita, ada yang sebagai penghukum. Mudah-mudahan saat ini tidak ada lagi yang sebagai penghukum. Kemudian sebagai pemantau, ada yang membuat merasa bersalah. Pokoknya anak merasa bersalah setelah kita ceramahi, anak tadi merasa bersalah. Berarti kontrol kita sebagai pembuat rasa bersalah. Kemudian ada yang sebagai teman, kan memang ada
ada anak itu yang masuk apa yang kita bicarakan itu sebagai teman. Pokoknya jangan dianggap kita ini sebagai orang yang lebih benarnya. Pokoknya dia bisa bercerita seperti bercerita ke temannya. Berarti kontrol kita sebagai teman. Kemudian sebagai manajer. Nah ini sebagai penghukum bisa menggunakan hukuman. Yang ini tidak perlu dijelaskan, kita sudah tahu karena dulu kita di zaman-zaman yang dahulu memang melakukan ini kontrolnya sebagai penghukum. Jadi dia bisa menghukumannya secara fisik. Bahkan kadang ketika kita tidak bisa hafal perkalian, apa yang terjadi? Ada roll yang panjang dari kayu pak, atau berdiri di depan dengan satu kaki. Ini pernah diberi itu sebagai penghukum, kontrol sebagai penghukum. Tapi sebenarnya kalau zaman dahulu ini bisa, tapi untuk anak-anak yang zaman sekarang itu tidak bisa lagi kita terapkan. Kemudian pembuat rasa bersalah menggunakan bahasanya lembut tapi menusuk hati. Nah kadang kan orang banyak yang bisa menggunakan bahasa yang lembut dengan mulut yang manis, tapi menusuk ke dalam hati orang yang mendengar pembicaraannya atau orang yang dinasihatinya. Itu sebagai pembuat rasa bersalah. Kemudian teman, berarti mengontrol murid dengan bujukan. Jadi kalau kita nak kerjalah tugas nah, itu kalau ada kerja buat tugasnya, berarti kita menganggap anak ini sebagai teman dengan satu bujukan. Berarti kita mengontrolnya sebagai teman. Kemudian pemantau. Nah, kadang ini juga banyak yang terjadi. Kita cuma sebagai pemantau. Misalnya guru piket. Guru piket ada anak yang menggunakan kata kasar. Berarti anak tadi dipanggil, tapi cuma diingatkan saja, karena ibu catat ya, karena sudah mengeluarkan kata kasar tanpa adanya diproses. Berarti kita hanya sebagai pemantau. Kemudian kalau ada konsekuensinya dari sekolah, misalnya mengeluarkan kata kasar, berarti dipanggil orang tua dan dilakukan ini oleh guru tadi, berarti dia hanya sebagai pemantau. Tapi ketika dia proses, kenapa anak tadi mengeluarkan kata-kata kasar, ada apa latar belakangnya, itu berarti tidak lagi sebagai pemantau. Jadi pemantau hanya menjalankan tugasnya saja sesuai dengan konsekuensi. Kemudian yang terakhir, yang kelima itu manajer. Yang manajer ini mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid untuk menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, sekarang siapakah yang mengatakan ini? Nah, jadi di sini sampai kapanpun kamu tidak akan menjadi orang yang berhasil. Artinya kan kita sudah menjas anak tadi. Berarti ini kata-kata sebagai seorang penghukum. Kemudian saya merasa kecewa dengan hari ini. Berarti ini sebagai pembuat rasa bersalah. Jadi kalau kalimat itu kita ucapkan ke siswa kita yang melakukan kesalahan, berarti kita pembuat rasa bersalah. Dan ini tidak akan bertahan lama. Kemudian jika masih belum mengerti, nanti saya bantu. Nanti kan dalam pembelajaran misalnya belum paham, nanti ibu bantu ya. Nah, berarti kita sebagai kontrolnya sebagai teman. Kemudian peraturannya apa? Nah, misalnya ada anak yang melakukan kesalahan, peraturannya apa? Tahu konsekuensinya apa? Hanya mengingatkan saja. Berarti sebagai pemantau. Dan kemudian apa yang akan kamu lakukan untuk menyelesaikannya? Jadi ketika kita bawa anak itu berdiskusi dan apa yang akan dirubahnya itu mengendari dirinya, itu berarti sebagai manajer. Jadi posisi kontrol guru sebagai manajer inilah yang harus kita tumbuh kembangkan untuk bisa merubah karakter atau disiplin anak menjadi disiplin positif. Berarti yang sebagai manajer ini guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Dan posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri. Nah, jadi ini ada salah satu
diskriminasi disiplin positif. Suaranya kurang terdengar. Jadi ini proses yang dilakukan ketika menyelesaikan permasalahan siswa yang melempar buku temannya gara-gara temannya menyontek. Nah, jadi proses yang dilakukan di sini ada beberapa tahap. Itu tahapnya disebut dengan segitiga restitusi. Jadi ini segitiga restitusi ini kita hilangkan dulu yang tadi. Segitiga restitusi yang pertama prosesnya menstabilkan identitas. Jadi setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan kesalahan. Jadi kalimat ini yang kita bawa dulu di anak. Kemudian proses yang berikutnya adalah validasi tindakan yang salah. Misalnya kata-kata yang bisa kita ucapkan, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, itu berarti kita memvalidasi tindakan yang salah. Jadi kita ingin menyadarkan, tapi bukan menyalahkannya, tapi menanya apa alasannya melakukan ini. Kemudian langkah yang terakhir itu menanyakan keyakinan kelas apa yang telah disepakati. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Berarti anak ini nanti akan menjawab kenapa dia melakukan hal ini, melempar buku temannya. Jadi dia ceritakan ternyata temannya ini mencontek catatannya, mencontek buku latihannya. Kemudian kita stabilkan, itu divalidasi tindakan yang salah. Apakah melakukan ini tidak adakah cara lain untuk bisa tidak melakukan melempar buku ini? Jadi kita cari jelasan kesalahannya tadi, kita cari jalan yang lain untuk melakukan supaya dia bisa meyakinkan temannya tadi. Dan kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan. Jadi kita ingatkan keyakinan kelas mana yang sudah dilanggar. Jadi kita harus dapat keyakinan kelas saling menghargai. Berarti dia sendiri yang menjawab, oh iya Bu, saya sudah melanggar sikap saling menghormati sesama teman di kelas. Berarti dia sendiri yang menjawab. Kemudian apa yang seharusnya dilakukan? Jadi kita cuma menanyakan saja, tapi dia yang menjawab. Seharusnya saya tidak marah-marah Bu, seharusnya saya lebih sabar Bu. Berarti kalimat itu datang dari dalam dirinya. Nah, seperti itulah proses yang dilalui dengan melakukan segitiga restitusi untuk bisa menciptakan disiplin positif baik di kelas ataupun di sekolah. Nah, jadi kita berangsur-angsur lah melakukan proses segitiga restitusi. Pertama menstabilkan dulu. Jadi kita tidak marah, kita stabilkan dulu. Dia marah, kemudian kita stabilkan identitasnya dulu. Kenapa melakukan ini? Nanti dia akan bercerita. Kemudian setelah itu memvalidasi tindakan yang salah. Jadi tindakan yang salah tadi kita validasi. Pokoknya kita tidak menyalahkan dia, tapi kita tanya, apakah ada cara lain untuk tidak melakukan ini? Dia sendiri yang jawab. Dan terakhir dia sendiri juga yang nanti akan mengidenya gimana caranya. Misalnya anak terlambat tadi, ada tak keyakinan sekolah yang dilanggar? Dia tahu
harus datang tepat waktu. Kemudian untuk kedepannya, bagaimana cara supaya besok tidak terlambat lagi? Jadi jangan kita yang mencarikan jalan, tapi dia yang menjawab. Dan karena kalimat dia sendiri itulah nantinya dia tidak akan melakukan lagi kesalahan atau sejenis keterlambatan datang ke sekolah. Nah, bisa dipahami sampai di sini? Bisa. Dan jadi proses ini memang membutuhkan kesabaran dan tidak akan berhasil dengan satu kali tindakan, tapi berulang-ulang dulu. Apalagi yang kita hadapi mungkin yang memang anak yang paling banyak melakukan kesalahan itu yang kita hadapi. Di Bu Neri teman-teman, mudah-mudahan besok Bu Neri bisa sabar lagi menghadapi anak-anak yang memang banyak melakukan kesalahan. Tapi kalau kita berhasil dengan cara restitusi, ada satu kebahagiaan tersendiri dalam diri kita. Coba lah, misalnya anak itu bisa kita yakinkan dan memang dia berubah yang inginnya sendiri, pasti kita bahagia dibanding kita memberikan hukuman. Memberikan hukuman yang tidak enak. Kalau besok bertemu dengan anak-anak tidak enak dan juga tidak enak, kecuali kita tidak punya perasaan. Jadi bagi yang punya perasaan, ketika memberikan hukuman ke anak, pasti ada sesuatu yang tidak disenangi atau sesuatu yang tidak mengenakan. Dan sampai di sini ada pertanyaan? Adalah yang bertanya dan kita bisa berbagi di sini. Maksudnya anaknya seperti ini, bagaimana kita merestitusinya dengan segitiga restitusi supaya anak ini berubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya pada hari ini. Terkait dengan disiplin positif ini, Bu, segitiga restitusi, itu tadi bilang tidak bisa dengan satu kali tindakan. Cuma yang saya rasakan sudah hampir berapa tahun mengajar, dari 2008 terjadi perubahan karakter anak tadi, apalagi sejak dari pandemi itu. Semakin canggih teknologi, ternyata karakter anak itu semakin mengalami degradasi lah karakternya gitu. Makanya ketika di kelas saya pun mencoba menyampaikan ke anak bahwasanya saya tidak hanya mengajarkan mapel ini, tapi juga karakter. Apalagi sekarang di kurikulum Merdeka sudah ada profil pelajar Pancasila ini. Cuma yaitu bagaimana caranya atau kiatnya untuk mengendalikan emosi ketika anak itu kita sudah berbaik-baik lah misalnya ya. Tapi ya karena karakter anak tadi kita istilahnya kita baikin, tapi dia malah juga menjadi gitu. Nah, itu yang dirasakan sebenarnya dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mary. Jadi untuk bisa melaksanakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan kasus anak itu membutuhkan pemahaman kita dulu. Tadi kan ada prosesnya. Pertama prosesnya menstabilkan identitas. Jadi di sini anak yang melakukan kesalahan kita harus mampu menstabilkan dia dulu. Tapi kalau kita marah, dia juga emosi, ini dia belum stabil. Mungkin ada ini yang harus kita redam dan kita juga harus berusaha untuk bisa mengendalikan emosi kita. Jadi kalau dia emosi, berarti kita redam dulu. Tapi kalau sama-sama emosi, artinya tahap menstabilkan identitasnya belum bisa kita lalui. Soalnya anak ini menangis, anak yang marah itu kan bukan hanya berteriak-teriak, tidak, menangis itu bukan sudah kemarahan. Anak ini sedang menangis. Artinya kita stabilkan dulu. Memang membutuhkan waktu untuk bisa, ayah melakukan salah dan selesai. Baik kalau tidak bisa, jadi memang kita telusuri dulu, kita stabilkan dulu. Kemudian baru kita memvalidasi tindakan yang salah. Nah ini juga membutuhkan beberapa kalimat-kalimat yang harus kita ucapkan ke anak ini sampai terakhir dia bisa yakin. Jadi bisa saja ini menghabiskan waktu. Ini sebenarnya yang dilakukan oleh guru BK sebenarnya. Anak-anak yang bermasalah biasanya kita bawakan dia ke BK. Jadi proses ini yang guru BK lakukan, bagaimana dia bisa menstabilkan identitasnya dulu, kemudian dia memvalidasi tindakan yang salah, dan terakhir baru dia kita balikkan ke keyakinan
keyakinan di sekolah kita, tapi dari diri dia sendiri yang lahir. Nah, kalau kemarin-kemarin itu kan belum kita yang melahirkan dari satu perjanjian. Nah, sebenarnya perjanjian yang kita buat di sekolah itu sebenarnya bukan merupakan disiplin positif, tapi itu adalah konsekuensi. Ya, untuk menerapkan itu artinya kita bersama-sama nanti yang akan, kalau kita sudah seia sekata, kita akan menerapkan disiplin positif di sekolah kita. Artinya mulai dari kelas, kemudian baru menjadi tingkat disiplin positif di tingkat sekolah. Tapi sama-sama langkah yang kita lakukan. Jangan ini guru ini melakukan dengan cara hukuman, guru ini melakukan dengan memantau saja, yang ini dia melakukan sebagai teman, yang ini yang pakai restitusi. Nanti kita nggak akan bisa. Tapi sama-sama kita menolaknya dengan cara segitiga restitusi, baru berhasil. Dan itu memang tidak mudah, dan ini juga harus komitmennya juga harus tinggi. Kali ini kita mau dengan cara ini, tapi karena emosi kita kurang stabil, berarti tidak bisa lagi sekarang sebagai berhukum atau sebagai konsekuensi kita berikan ke anak. Nah, itu. Jadi komitmen kita untuk menerapkan juga harus ada. Tidak bisa hanya sekedar tanda tangan berkomitmen, tapi memang sudah lahir dari hati kita masing-masing. Nah, kalau jangan, berarti kita yang berdiskusi. Harusnya di kita dia bermasalah, kita yang tahu permasalahannya saat pembelajaran kita yang berdiskusi. Jangan setengah berikan ke guru BK, karena kalau kita berikan ke guru BK, maka dia validasi tadi kurang mengena. Sebab permasalahannya ternyata dengan kita kan. Nah, makanya kita yang harus berdiskusi anak. Jadi semua guru harus mampu membeka. Jadi bahasanya sekarang tidak membeka, segitiga berdiskusi. Bahasanya lebih lembut, tidak lagi menakutkan bagi siswa. Jadi kita juga harus mampu melakukan ini semuanya. Mudah-mudahan ini ada bermanfaat bagi kita untuk ke depannya, dan kita sama-sama akan menerapkan disiplin positif di sekolah kita. Terima kasih atas masukannya, kemudian juga saran dan pertanyaan dari ibu bapak semuanya, dan mohon maaf kalau ada yang salah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum